Dalam slide sebelumnya sudah terlihat bagaimana lebih mudah mencari confidence interval dengan menggunakan teori base dibandingkan mencari confidence interval dengan menggunakan simulasi. Karena ketika kita mencari confidence dengan interval dengan menggunakan simulasi, kita harus melakukan banyak simulasi untuk mencari tahu berapakah interval pertama, berapakah nilai pertama di mana H0 itu tidak ditolak, dan interval nilai terakhir di mana H0 itu belum bisa ditolak. Nah, namun karena dengan menggunakan teori itu lebih mudah, ada syarat khusus yang harus dipenuhi ya, terutama untuk mencari confidence interval untuk proportion atau untuk P dan untuk mu. Ya, nah syarat pertama untuk mencari confidence interval dengan menggunakan teori base untuk mencari confidence interval untuk P itu adalah sama ya, yaitu harus ada 10 data, minimal 10 data di setiap kategori ya. Jadi ada 10 data di kategori yes dan ada 10 data di kategori no. Nah, dalam kasus yang tadi, contoh kasus yang tadi kan kita ada 124 ya. 124 sampel. Dan di sini kita bisa bagi dua. Ternyata ada 80 sampel yang kepalanya miring ke kanan dan sisanya ya berarti 44 yang miring ke kiri. Nah, dengan kata lain ini udah di atas 10 ya. Kedua data di kategori ini udah di atas 10 sehingga contoh kasus ini bisa menggunakan formula confidence interval dengan menggunakan teori base. Nah, kemudian untuk min syaratnya juga sama ya, minimal harus ada 20 data ya. Jadi minimalnya harus ada 20 data ya, dan satu lagi data yang kita punya harus simetris ya. Atau tidak boleh terlalu skew ke kanan atau terlalu skew ke kiri ya. Tidak boleh terlalu skew ya. Apa yang dimaksud dengan skew? Datanya tuh seperti ini ya kalau didistribusikan ya. Jadi tidak boleh sebelah kirinya itu lebih banyak dibandingkan sebelah kanannya gitu, atau kebalikannya ya. Data sebelah kirinya itu lebih sedikit dibandingkan data sebelah kanannya. Nah, kalau bisa datanya itu simetris sehingga kurang lebih seperti inilah ya. Biasanya kelihatan di min dan di mediannya. Jadi kalau min dan median jaraknya terlampau jauh, biasanya data tersebut itu terlalu skew. Tapi kalau min dan median itu jaraknya kurang lebih dekat, biasanya data tersebut itu simetris. Nah, ini adalah validity condition kapan kita bisa menggunakan teori base dalam mencari confidence interval. Selanjutnya, di sini saya ingin membicarakan tentang apa saja sih yang mempengaruhi seberapa sempit atau seberapa lebarnya confidence interval. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah 1 min alpha ya. 1 min alpha itu adalah tingkat kepercayaannya. Ya, jadi sudah saya jelaskan tadi tingkat kepercayaan yang biasa kita gunakan itu 90%, 95%, dan 99%. Nah, ternyata semakin besar tingkat kepercayaan ya. Jadi ketika 1 min alpha itu semakin besar, maka interval kepercayaannya akan semakin lebar ya. Tapi semakin kecil 1 min alpha, maka intervalnya itu akan semakin sempit, kebalikannya. Nah, kemudian standar pengaruh yang bisa menentukan seberapa sempit atau seberapa lebar suatu confidence interval, faktor yang kedua itu adalah ini, standar deviasi sampel. Ya, mungkin Anda ingat bahwa formula untuk menghitung standar confidence interval untuk mu itu adalah ini ya, standar ZT dikalikan dengan standar error ya. Standar error dari X bar, dan standar error dari X bar itu formulanya itu adalah standar deviasi dari sampel dibagi akar N. Nah, kelihatan di sini kalau si standar deviasinya itu semakin besar, akibatnya standar errornya semakin besar. Akibatnya interval yang akan
dihitung akan semakin batas atas dan batas bawahnya itu akan semakin melebar. Jadi dengan kata lain, standar deviasi semakin besar, interval semakin lebar ya. Sebaliknya jika standar deviasi mengecil, interval semakin sempit. Dan kemudian faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi lebar atau sempitnya confidence interval itu adalah jumlah data. Nah, faktor jumlah data ini cukup menarik dan saya akan coba ilustrasikan dalam sebuah contoh di slide berikutnya. Nah, berikut ini ada sebuah contoh sederhana. Di sini saya akan menggunakan applet untuk melakukan simulasi ini. Jadi di sini saya ingin menguji pengujian hipotesis seperti ini nih. Jadi H0-nya pi sama dengan setengah, H alternatifnya pi-nya di atas setengah. Kemudian dari percobaan yang saya lakukan, saya melakukan 10 percobaan dan dari 10 percobaan itu 6 sukses. Oleh karena itu P atau pi-nya adalah 6/10 atau 0,6. Kemudian ada orang lain nih, Nah, dia mungkin punya lebih banyak biaya, oleh karena itu dia lakukan itu dia melakukan 20 percobaan, tapi dari 20 percobaan itu 12 itu diantaranya sukses ya. Berarti P atau pi-nya 12/20 atau dengan kata lain 0,6. Dan yang terakhir ada orang yang lain lagi, dia lebih punya banyak biaya sehingga dia berhasil melakukan 100 percobaan dan dari 100 percobaan itu 60 sukses. Oleh karena itu statistik yang dia dapatkan atau P atau pi-nya adalah 60/100 atau 0,6 lagi. Nah, dari tiga buah eksperimen ini terlihat bahwa P atau pi-nya sama-sama 0,6 ya. Terus pengujian hipotesis yang kita lakukan juga sama-sama ini nih gitu. Yang membedakan di antara ketiga eksperimen itu tuh adalah jumlah datanya ya. Yang satu 10, yang satu 20, yang satu 100. Nah, kita akan menggunakan applet simulation base dan kita akan menghitung berapakah yang mana di antara A, B, dan C ini yang H0-nya udah bisa ditolak atau yang H0-nya belum bisa ditolak gitu ya. Nah, saya akan menggunakan applet dan saya mendapatkan bahwa di sini appletnya tidak akan saya tunjukkan, saya akan langsung berikan hasilnya saja. Di bagian kanan di sini saya sudah menghitung p-value yang saya dapatkan melalui simulasi. Simulasi yang saya lakukan itu adalah 1000 kali dan dari 1000 kali itu saya hitung p-value-nya. Dan p-value-nya cukup menarik. Ternyata semakin banyak percobaan yang dilakukan ya, ketika percobaannya itu semakin banyak dari 10, 20, 100, ternyata p-value-nya menurun. Ya. Berarti ketika kita baru melakukan 10 percobaan, H0 itu belum bisa ditolak ya. Jadi H0 tidak ditolak. Begitu pula kita kalau baru melakukan 20 percobaan, walaupun P atau pi-nya sama-sama 0,6, H0 belum bisa ditolak ya. Tapi ketika kita sudah melakukan 100 percobaan nih, dan walaupun P atau pi-nya sama-sama 0,6, ternyata H0 sudah bisa ditolak. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa jumlah sampel yang kita punya itu sangat mempengaruhi apakah kita bisa menolak atau belum bisa menolak H0 ya. Jadi jika jumlah sampelnya itu sedikit, biasanya cenderung kita tuh masih belum bisa menolak H0. Tapi ketika jumlah sampelnya itu sudah lebih banyak, maka cenderung kita lebih bisa ya, kita lebih punya kemampuan untuk menolak H0. Dan ini juga berlaku di confidence interval. Nah, ini masih eksperimen yang sama. Namun di sini saya tidak akan menguji hipotesis. Di sini tuh saya akan mencari confidence interval yang bisa dibangun dengan P atau pi yang sudah kita dapatkan seperti ini ya. Di sini saya akan menggunakan applet teori base. Jadi saya akan menggunakan formula teori base, di mana formulanya itu kalau Anda ingat tuh ini ya, P atau pi plus minus ZT dikali standar error dari P atau pi, di mana standar error dari P atau pi-nya itu adalah ini ya, P atau pi 1 min P atau pi dibagi N. N ini adalah jumlah datanya ya, jumlah data kita. Jadi untuk kolom yang pertama N-nya itu 10,
Nah, untuk column yang kedua n-nya tuh 20 dan ini n-nya tuh 100 itu n-nya tuh 100. Nah, saya akan mencari confidence intervalnya. Nah, saya akan menggunakan rumus ini ya, kedua rumus ini untuk mencari berapakah confidence interval untuk si P itu tuh berapa nih ya. Dan di sini Anda bisa membantu saya untuk menghitung ini dan silakan Anda bandingkan nilai yang Anda dapatkan dengan yang saya dapatkan. Nah, di sini saya sudah menghitung confidence intervalnya dengan masing-masing kolom ini dengan tingkat kepercayaannya yang sama, yaitu 95%. Oleh karena itu, Z yang saya pakai itu untuk setiap kolom itu sama-sama 1,96. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ketika jumlah sampel yang saya ambil itu sedikit, ya, terlihat bahwa intervalnya itu lebih lebar. Sementara ketika jumlah sampelnya itu semakin banyak, interval kepercayaannya itu semakin sempit. Jadi semakin kecil jumlah sampel, maka kita tuh semakin tidak pasti ya. Tapi ketika sampel yang diambil semakin banyak, seolah-olah kita tuh menjadi semakin lebih pasti, sehingga confidence intervalnya itu semakin sempit. Nah, ini adalah akhir dari bab 3. Semoga cukup jelas dengan apa yang sudah dijelaskan. Kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang hubungan sebab akibat di antara dua variabel.